Bapak, Ibu, saudara-saudara kaum muda, kita bersatu dalam doa mohon pimpinan Roh Kudus. Allah Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus penebus dosa kami sungguh-sungguh bersyukur karena dari hari ke hari di dalam suka dan duka Engkau selalu setia kepada kami, dan kami juga berterima kasih karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah secara virtual melalui nyanyian, doa, dan untuk menggumuli akan firman-Mu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Putuskanlah dan berkati ibadah virtual ini ya Tuhan, dari awal sampai selesainya, sehingga nama Tuhan berkenan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari kitab Perjanjian Baru, yakni 1 Tesalonika pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-12, yang menyatakan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal ini kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung kepada mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kaum muda yang diberkati Tuhan. Tema ibadah dalam malam ini dengan judul Selamat dan Terlepas. Rasul Paulus adalah seorang pelayan yang baik. Ia selalu memberikan perhatian yang besar, tidak hanya kepada kepentingannya diri sendiri, tetapi juga kepentingan jemaat yang ia gembalakan. Paulus juga selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi jemaat yang ia gembalakan. Kerinduan untuk memberikan yang terbaik bagi jemaat Tuhan yang dipercayakan kepadanya itu mendorong Paulus untuk selalu mengingatkan jemaat Tuhan, khususnya jemaat Tuhan di Tesalonika, agar mereka berusaha menjaga dan meningkatkan kualitas hidup mereka sebagai anak-anak Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal yang perlu kita pahami agar mudah kita mengerti maksud nasihat Paulus itu. Yang pertama, melalui pemberitaan Injil Kristus di Tesalonika, Paulus didampingi dua orang temannya, yaitu Silas dan Timotius. Maka berdirilah jemaat Kristen di Tesalonika.
Sehingga banyak orang yang mendengar pemberitaannya itu percaya, termasuk orang Yunani yang takut kepada Allah. Tapi ada juga penentangan dari pihak pembesar rumah ibadah kepada pemberita Injil yang mengharuskan Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Tesalonika. Kedua, Paulus ingin agar orang yang bertobat karena pekerjaannya itu menjadi sejahtera. Karena secara mendadak diusir, sehingga Paulus belum sempat memberikan kepada mereka ajaran yang cocok bagi penegakan suatu jemaat Kristus. Dan yang ketiga, di dunia Yunani Romawi pada waktu itu, perzinahan dipandang termasuk hal yang secara kesusilaan tidak perlu dipersoalkan lagi, yaitu sama derajatnya dengan makanan dan minuman. Sebab di jemaat Tesalonika waktu itu banyak yang percaya yang berlatar belakang pemahaman seperti ini. Paulus mengingatkan agar orang-orang Kristen yang bertobat dari kekafiran tidak membawa kebiasaan yang buruk itu ke dalam persekutuan jemaat. Kehidupan Kristiani adalah kehidupan orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yang dahulu bukan umat Tuhan, tetapi sekarang telah menjadi umat Allah. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. 1 Petrus 2 ayat 9-10. Inilah status kita yang terbaru sebagai anggota gereja. Keadaan kita yang lama di dalam kegelapan yang diwarnai oleh kejahatan dan dosa, dan di dalam Kristus hal itu sungguh-sungguh telah dibaharui. Paulus katakan bahwa di dalam Kristus setiap orang diciptakan kembali secara baru. Karena itu tidak boleh terjadi bahwa kita yang telah dibebaskan dari kegelapan itu oleh kematian dan kebangkitan Kristus masih menunjukkan kehidupan yang lama, yakni hidup dalam percabulan, hawa nafsu, dan tidak mengenal Allah. Hal ini makin ditekankan pada kehidupan nikah suami istri di dalam rumah tangga. Ditekankan di sini hidup dalam pengudusan dan penghormatan, yaitu ayatnya keempat, seperti yang diungkapkan dalam ayat 1 dan 2. Ternyata bukan baru kali ini saja Paulus mengingatkan jemaat di Tesalonika untuk hidup menurut kehendak Tuhan. Sebelumnya, Paulus juga sudah berbicara kepada mereka tentang hal itu, dan ternyata mereka dengan taat setia melaksanakan apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu. Tetapi mengingat bahwa nasihat ini sangat penting dan perlu untuk disampaikan kepada jemaat Tuhan, maka Paulus tidak henti-hentinya berbicara kepada mereka tentang apa yang Tuhan kehendaki dari anak-anak Tuhan, supaya dengannya kualitas hidup anak-anak Tuhan benar-benar sangat baik, supaya mereka tidak hanya bernama orang Kristen sebagai anak-anak Tuhan, tetapi mereka juga mampu untuk memperlihatkan secara jelas dan nyata kehidupan yang baik dari anak-anak Tuhan, yaitu orang-orang yang telah dikuduskan oleh Allah. Hal yang menjadi perhatian Paulus di sini adalah tentang kekudusan hidup sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai jemaat Tuhan, kita telah disucikan oleh Allah dengan darah Kristus dan dibuat menjadi kudus bagi Tuhan. Karena itu, jemaat disebut umat Tuhan yang kudus. Dan sebagai umat Tuhan yang kudus, adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk senantiasa menjaga dan memelihara kekudusan itu.
Kudus adalah kehidupan yang berkenan kepada Allah. Artinya sesuai dengan kehendak Allah, bukan menurut keinginan sendiri atau dunia. Hidup masyarakat memang tidak bebas dari pengaruh buruk, seperti jemaat di Tesalonika dapat dipengaruhi oleh perilaku buruk orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dalam perkawinan, mereka bertindak mengikuti hawa nafsu, dan kalau sudah tidak puas dengan istrinya, suami istri mencari perempuan-perempuan lain untuk dirayu dan diterpedaya agar dapat melakukan percabulan. Perilaku seperti inilah yang tidak dikehendaki Allah, sebab dapat merongrong kehidupan jemaat. Ada juga warga jemaat yang telah terpengaruh dan mungkin sudah jatuh. Paulus menasihati bahwa sebesar apapun pengaruhnya, jemaat harus tetap hidup mengikuti nasihat dan petunjuk pastoral yang diberikan. Mereka mesti lebih sungguh-sungguh hidup berkenan kepada Allah dan tetap menjaga keputusan dalam perkawinan. Hidup dengan satu istri, setia, jujur, dan benar. Memperlakukan istrinya dengan baik dan adil, sehingga perkawinan terus berlangsung dalam pengudusan dan penghormatan, sehingga keluarga akan utuh dan terhindar dari perceraian yang memalukan karena percabulan. Bapak, Ibu, saudara-saudara kaum muda yang diberkati Tuhan, seorang yang melakukan kecemaran dan kejahatan bukanlah orang yang dipanggil oleh Allah. Mungkin ia datang sendiri karena ingin mencobai Allah. Allah mengenal siapa yang ia panggil. Orang yang melakukan kecemaran adalah tidak mau hidup kudus. Mereka menolak Allah dan firman-Nya, bahkan roh Allah sendiri. Mereka tidak sungguh-sungguh mewujudkan kasih persaudaraan dengan saling membantu dan saling mengasihi sesama yang membutuhkan. Mereka tidak tenang, bukan melakukan pekerjaan dengan tangan, tetapi pakai mulut. Hidupnya kacau, gelisah, dan suka menyalahkan dan menghakimi orang lain atas perbuatan yang ia kerjakan. Bapak, Ibu, saudara kaum muda yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini Paulus juga menasihati supaya kita mempertahankan dan melakukan kasih persaudaraan. Paulus menasihati agar kasih Allah itu dipraktekkan dalam hubungan persaudaraan sebagai jemaat, keluarga, dan sesama, sehingga kasih itu membuat kita mampu berpikir dengan tenang dan baik. Kasih itu membuat kita mampu berperilaku baik dan memperhatikan kedamaian sekaligus kebahagiaan sesama. Paulus secara rinci menguraikan sifat-sifat moral yang tinggi yang disebut sebagai sifat kasih, yaitu sabar terhadap orang lain, murah hati, artinya suka menolong, tidak cemburu akan keberhasilan atau karunia orang lain, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, tapi mau menyangkal diri sendiri, tidak pemarah karena mudah tersinggung, tidak menyimpan kesalahan orang lain, artinya tidak membuat daftar tentang apa yang salah dan tidak menyimpan hal-hal yang jahat, tidak bersukacita dalam kesempatan untuk mencela ketidakadilan, tapi ikut gembira dalam kebenaran, menutupi atau menahan segala sesuatu, sabar menanggung, dan kasih itu menyejukkan hati. Kalau di dalam surat kabar diberitakan tentang seorang pejabat di sebuah instansi tertangkap dan dipenjara karena korupsi, tentu hal itu bukanlah berita yang luar biasa.
Namun bila ada berita tentang pejabat yang tidak korupsi, tetapi tetap jujur dalam menjalankan tugasnya, ini baru berita yang luar biasa. Orang-orang yang demikian sering dibilang bodoh, serta ditambah dengan kata-kata, kasihan ya Bapak itu tetap saja miskin. Demikianlah ketika seorang berbeda dengan yang lain, seringkali dianggap salah, bodoh, dan aneh. Padahal mereka telah memilih jalan berbeda untuk jujur dan bahagia, walau tidak terlalu kaya, sebagai pilihan hidup mereka daripada mencuri dan tidak tenang hidupnya. Kita juga sering menganggap bahwa hidup berbeda dari cara dunia membuat kita salah, sehingga tidak berani tampil beda dan mengikuti saja apa kata dunia. Paulus melihat bahwa jika umat Tuhan menjalankan kehidupan jujur dan baik sesuai perintah Tuhan, sesungguhnya ia telah memberikan kesaksian tentang Kristus di tengah-tengah umat lainnya, yaitu pada ayatnya yang ke-7. Kehidupan yang baik itu diantaranya bekerja dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab, juga bertumbuh dalam kasih yang tulus dengan sesama, berdasarkan kehidupan yang mengalami kasih Allah, serta hidup terhormat. Mungkin hal-hal itu berlawanan kehidupan masyarakat yang belum percaya kepada Kristus. Namun yakinlah, kehidupan itu akan memancarkan kasih Kristus yang menjadi garam dan terang dunia. Untuk itu, kita selaku umat Tuhan agar hidup berdasarkan terang Injil Tuhan sebagai sumber kebenaran. Kita menganggap bila hidup berbeda dengan cara dunia membuat diri kita susah. Bisa saja demikian. Namun jika akhirnya kita menjadi sama dan terpengaruh melakukan cara-cara dunia, maka sulit bagi kita untuk dapat bersaksi kepada mereka yang belum percaya. Bahkan mungkin malah menjadi batu sandungan. Sebagai orang percaya, kita harus menunjukkan melalui kehidupan dan pekerjaan kita bahwa di dalam Tuhan kita tumbuh menjadi orang yang bertanggung jawab dan yang menikmati serta mensyukuri pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Memasuki malam anugerah Tuhan, mari kita renungkan kembali sebelum kita beristirahat. Kita maknai kehadiran kita sepanjang hari ini dalam pergaulan dengan sesama. Apakah sikap kita telah membuat saudara-saudara kita tidak dalam kasih, sehingga menimbulkan keresahan dan perselisihan? Apakah sikap kita telah membuat saudara kita merasakan damai dan kesejukan hati? Kalau ada sedikit kasih yang kita lakukan, serahkanlah semuanya kepada Tuhan, dan kita minta dan memohon kepada Tuhan membuang semua yang salah, agar besok kita siap untuk melakukan tindakan kasih yang lebih sungguh-sungguh, yang memberkati sesama, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara kaum muda yang diberkati oleh Tuhan, mari kita respon firman Tuhan itu dengan mengangkat pujian dari kitab Bakti 69 bait pertama dan kedua.
Marilah kita satu dalam doa syafaat. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan, dan biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati kami masing-masing, sehingga membarui tingkah laku kehidupan kami setiap hari, dan mampukan kami menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun Tuhan tempatkan kami, sehingga nama Tuhan selalu dimuliakan. Persatukanlah juga jemaat-Mu GBB Sebulon ya Tuhan, dari pendeta, majelis, dan semua warga jemaat-Mu di Sebulon, melalui Roh Kudus-Mu, sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Berkati juga persembahan yang telah kami kumpulkan, kiranya Tuhan berkenan untuk pelayanan kasih dan keadilan di dalam persekutuan jemaat Cibulon. Berkati juga ibadah berkat lainnya, sehingga nama Tuhan juga dipermuliakan. Kami juga berdoa buat para pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah-daerah terpencil. Berikanlah kepada mereka roh hikmat kebijaksanaan dalam menjalankan tugasnya masing-masing, sehingga mereka itu tidak mementingkan diri pribadinya sendiri, tetapi lebih mementingkan persatuan dan kesejahteraan rakyatnya. Terlebih-lebih ya Tuhan, dengan adanya wabah corona yang melanda dunia termasuk Indonesia, kiranya Tuhan mau campur tangan dan mampukan kami dalam menyelesaikannya dengan bersatu padu dan bersama-sama melawan wabah corona tersebut dengan cara mentaati segala aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga wabah tersebut cepat berlalu dan keadaan dapat pulih kembali seperti semula, hanya karena berkat campur tangan Tuhan saja. Sebab kami meyakini akan keterbatasan dan kekurangan kami. Tanpa campur tangan Tuhan, mustahil keadaan akan dapat pulih kembali. Dan tetapi biarlah kehendak-Mu saja yang jadi, bukan kehendak kami. Karena Tuhan lebih mengetahui apa yang terbaik bagi Tuhan untuk bangsa kami. Inilah doa kami yang penuh dengan keterbatasan dan dosa. Dan biarlah Tuhan sendiri yang menyempurnakannya, seperti doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Bapak, Ibu, kaum muda, jemaat yang diberkati Tuhan. Mari kita berdiri, biarlah damai sejahtera Tuhan ada di dalam kehidupan kita sehari, dan kita lakukan firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita respon firman Tuhan tadi dengan menyanyi dari Kitab Bakti 276, bait pertama dan ketiga. Bapak, Ibu, kaum muda, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan kita dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kaum muda yang diberkati Tuhan, demikianlah ibadah berkat hari ini. Tuhan memberkati kita semua.